Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala nadbil istitabati lan ing ngatasi sunnahe merentah taubat lan netepi ing ngatasi sunnahe merentah taubat layat manu ora nempuhi sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man ing tarikus shalah qabla taubati ing dalam sadurunge taubat. Sapa man wong qatalahu kang mateni sapa man hu ing tarikus qabla taubati ing dalam sadurunge taubat. Taubat itu tulisannya tarikus shalah lakinnahu tetapi neman iku yak samu dosa sapa man. Jadi orang yang membunuh, orang yang meninggalkan sholat sebelum taubat itu tidak harus nemui atas kejadian pembunuhan tersebut, tetapi tetap dosa. Karena orang tidak diberikan kesempatan untuk taubat, padahal syariat menetapkan memberikan kesempatan untuk taubat. Wa yuqtalu lanten pateni sapa tarikus shalah. Wa yuqtalu lanten pateni sapa tarikus shalah kufron kelawan kufur, atau bisa ditakdirkan dengan haleh wong kang kufur ai kafiron gitu. Intarokaha lamun tinggal sapa tarikus shalah ing salat jahidan haleh wong kang angas tentang wujubaha ing wajibe salat. Wujubaha ing wajibe salat. Nah, kemudian dia menentang akan wajibnya salat 5 waktu, tidak mengakui dan tidak mempercayai kepada kewajiban salat 5 waktu, maka dia di samping dibunuh, matinya pun juga dalam keadaan kafir. Karena dia sudah menentang, tidak mempercayai bahwasannya sholat itu hukumnya wajib. Akibat dari dia dibunuh dalam kondisi kafir, fala yugsalu maka ora den dusi sapa tarikus shalah. Fala yugsalu maka ora den dusi sapa tarikus shalah tadi yang telah mati. Wala yusalla lan ora kena den sholati sapa alaihi tarikus shalah. Wong kafir maka dia tidak bisa dimandikan dan tidak bisa disolatkan, karena yang dimandikan dan disolatkan itu adalah hanya jenazah muslim. Nah ini wis enggak sholat, kemudian sholat dianggap tidak wajib, maka dibunuh dalam kondisi kafir. Agak kerang memang ya, agak kerang memang, karena kenemenan bagi orang yang tidak sholat. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa sholat itu hukumnya wajib bid daruri. Apa daruri itu? Hukum sholat itu
wajib tanpa mikir maneh, gak usah dipikir, itu semua orang wis tahu bahwasanya hukumnya sholat itu adalah wajib. Wa yubadiru lan age-age, wa yubadiru lan age-age yo segeralah sapa man wa marra kang wis liwat sapa man marra atau orang yang meninggalkan sholat bifa itatin kelawan sholat kang pot, bifa itatin kelawan ngelakoni sholat kang pot ya iso, kelawan ngelakoni sholat kang pot wujuban kelawan wajib. Infata lamun pot, apa pot itu hilang, tidak dilaksanakan. Infata lamun pot apa faid bila udrin kelawan tanpa udzur. Misalnya karena sebab tidur lah, tidur masuk udzur atau tidak itu tergantung tidurnya ya. Tidur wis mepet-mepet waktu subuh kok tidur, itu namanya ya termasuk tidur yang yang sembrono dan tidak termasuk ke dalam udzur. Kemudian subuh hilang, maka dia harus segera ngodoi subuh. Kenapa? Karena dia meninggalkan subuh dengan tanpa udzur. Wajib segera melaksanakan sholat yang ditinggalkan kalau meninggalkan sholat tersebut tanpa udzur. Fayalzamuhu maka wajib ing man marra apa al-qada'u ngodoni sholat fauron kelawan nuli segera harus, karena bobo misalnya, karena biyoto itu nggak ada udzur kabeh itu sih, karena delok TV apa maneh. Sering kan rombongan manten, saya sering barengi manten itu, bareng budal rombongan. Ya kene sibuk untuk mencari waktu untuk melaksanakan sholat, kono santai-santai wae, kayak tidak ada beban meninggalkan sholat. Tapi kan ibu-ibu Pak, mungkin mereka dalam kondisi datang bulan, ya ibu-ibu lah, bapak-bapak ya nggak ngerti kalau di jamak mungkin di jamak lah mungkin ya kita usnudah mereka menjamak sholat, karena menurut Imam Malik itu menjamak sholat sudah boleh ketika keluar dari desanya masing-masing. Imam Syafi'i kan harus nunggu berapa jaraknya? 3 marhala atau 81 kilometer. Yalah, yang perempuan waktu bubuh karena meninggalkan sholat karena datang bulan, yang laki-laki karena sudah di jamak ngono ya. Berarti gak meninggalkan sholat kan ya, anak ya. Kala ngendika sapa saifuna guru kita rupane Ahmad bin Hajarin, Ahmad bin Hajar rahimahu, muga-muga melasihu ing Ahmad bin Hajar sapa Allah Ta'ala. Waladhi lan utawi qaul yadharu kang pertelo apa alladhi iku annahu temen sedune kelakuan iku yalzamuhu wajib ing man marra tadi yang meninggalkan sholat apa sarfu jami'i zamanihi ngingoaken sekabehane zamane man lil qada'i maring ngodoni sholat, karena banyak sholat yang ditinggalkan selama belum terpenuhi semua kewajiban untuk mengqadai sholat, ya semua waktunya digunakan untuk ngodoi sholat. Kayak sampean kabeh sing pernah melalui awal-awal balik
Ya kan pasti ini ya apa? Oh, awal-awal balik itu ya apa? Sholat ya sik guyon kan. Kadang nggak wudhu ya ikut sholat. Kadang syarat rukunnya belum lengkap dan lain sebagainya. Tiap sesuatu yang membatalkan sholat itu harus ada waktu, di mana semua waktu itu kita gunakan untuk ngodoi sholat. Jangan dulu melaksanakan sunnah-sunnahnya sholat atau rawatib, sholat sunat rawatib ojo sih lah, duha, witir dan lain sebagainya ojo dulu kita gunakan untuk mengodoi sholat yang kira-kira pernah dulu kita tinggalkan atau wis dilaksanakan tapi kondisinya tidak memenuhi syarat. Pernah gitu kan? Pernah ngono kan ya? Wis dikodoi belum? Enggak boleh kita melaksanakan yang sunnah sebelum yang wajib jangka. Saya pernah itu setahun lebih mungkin enggak pernah sholat sunnah. Semua waktu sholat sunat rawatib, witir dan lain sebagainya saya ganti dengan sholat qadha. Jadi zuhur misalnya bisa qobliyah, enggak usah qobliyah. Sholat qadha zuhur. Habis zuhur ya sholat sunat ba'diyah kita ganti dengan sholat qadha zuhur lagi. Asar begitu, maghrib begitu, isya juga begitu, subuh juga begitu. Duha praise, witir praise, yang sunnah-sunnah tahan dulu. Ma'ada ing dalem selakine ngeliyani apa zaman ma ing perkara ma'ada ing dalem selakine ngeliyani apa zaman ma ing perkara yahtaju kang butuh sapa man lisorfihi maring ngingoaken ma fima ing dalem perkara la budda kang ora kena ora apa ma la budda kang ora kena ora lahu kademan apa minhum ma la budda kang ora kena ora lahu kademan apa minhum ma. Jadi semua waktu kecuali waktu-waktu yang harus diarahkan kepada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Misalnya kerja, misalnya makan, misalnya sekolah, misalnya ngaji, atau apapun itu yang memang harus dilaksanakan menjadi pengecualian dari waktu-waktu yang kita gunakan untuk ngodoi sholat. Jadi pas waktu makan, waktu sekolah, ngaji, waktu mandi dan lain sebagainya, ya nggak usah qadha. Barulah itu semua kewajiban sudah selesai. Selain itu digunakan untuk ngodoi. Wa annahu, nah ini yang penting. Lan teman sedune kelakuan iku yahrumu haram. Alaihi ing atasiman apa at-tatawwu nglakoni ibadah sunnah. Apa at-tatawwu nglakoni ibadah sunnah. Yang sunnah-sunnah asalnya berpahala, karena kita belum melaksanakan yang wajib, hukumnya menjadi haram. Makanya duha belum subuh hukumnya haram. Witir belum isya ya hukumnya enggak sah. Dan lain sebagainya. Wa yubadiru lan ake-ake sapa man bihi kelawan faid salat kangpot tadi, nadban kelawan sunnah. Karena sunnah tadi kan wajib ya, wajib untuk segera mengqadai. Sekarang sunnah untuk segera mengqadai. In fata lamun pot apa faid bi udrin kelawan udzur. Kalau hilangnya itu karena udzur, maka sunnah untuk segera mengqadai. Lek qadha tetap wajib loh ya. Lek qadhanya tetap wajib. Ini yang dibahas
segeranya. Bisa wajib segera itu atau bisa sunnah. Nah, lek ada udzur meninggalkan sholat maka sunnah segera. Kaya apa udzure ka naumin? Naumin yang enggak sembrono loh ya. Naumin yang tidak sembrono. Beda dengan tidur yang sembrono, semalaman remi. Semalaman sekak. Hampir subuh tidur itu tidur juga tapi sembrono. Kana min kaya turu lam ya ta'adda kang ora pepeko sapa man bihi kelawan naum. Lam ya ta'adda kang ora pepeko itu sembrono. Lam ya ta'adda kang ora sembrono sapa man bihi kelawan naum. Wa nisyanin lan kaya lali, lupa. Kamu ini sini koyok lali, kadali kahale koyok mangkono yang ya ta'adda. Lupa moro-moro waktu duhur habis. Lupa beneran loh ya, bukan lupa. Karena mengingatkan orang yang lupa itu lebih mudah daripada mengingatkan orang yang edok-edok lali. Kok lali menjadi uzur selama tidak apa tadi ya ta'adda, tidak sembrono. Wa yusannu lanten sunnataken apa tartibuhu ngurut-ngurutaken ing faid. Ngurut-ngurutaken ing faid. Jadi misale subuh, duhur, asar yang ditinggalkan ya subuh dulu, baru duhur, baru asar. Itu namanya tartib. Ail faidi tegese salat kang pot fayuqadha maka den qadani atau fayaqdi maka ngodoni sapa man iso asub kalau mabni apa maklum asub ing salat subuh. Kalau mabni majhul maka apa asubu salat subuh qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat duhur, qabla dhuhri ing dalam sadurunge salat duhur. Wa hakada lan ale kaya mangkono sak teruse lah. Wa hakada lan ale kaya mangkono sak teruse. Wa taqdimuhu lan den sunataken apa dinginaken ing faid ala hadiratin ing ngatasi salat kang hadir. Subuh belum, wis masuk waktu zuhur, maka subuh dulu. Hukumnya sunah. La yukhafu kang ora wedi sapa man fautaha ing pote hadirah. La yakhafu kang ora wedi sapa man fautaha ing pote hadirah. Kecuali lek khawatir akan hilangnya salat yang hadir. Wis mu'alik apa istilahnya? Tarhim 10 menit sebelum adzan kok sampean sik melaksanakan sholat qadha duhur bareng dapat 2 rakaat habis, maka itu enggak boleh mendahulukan yang tidak dilaksanakan, harus mendahulukan yang hadir karena waktunya hampir habis. In fatalamun qad apa faid bi udrin kelawan udzur. Wa in khosiyalan senajan wedi sapa man fauta jama'atiha ing pote jama'ae hadirah. Jadi jamaah wis dimulai, jamaah duhur wis dimulai, kini belum sholat subuh, enggak apa-apa. Karena lebih penting melakukan yang wajib timbangannya yang fardu kifayah. Ngodok subuh hukumnya apa? Fardu ain. Jamaah hukumnya apa? Fardu kifayah, atau ada yang mengatakan sunnah muakkad.
akad. Mantap mana antara fardu ain dengan yang lainnya? Mantap fardu ain. Alal mu'tamadi ing netepi ing atase kaul kang den gawe tetanggenan. Wa idza fata lan ing dalem nalikane pot apa faid bila udhrin kelawan tanpa udhur ya fayajib mongko wajib apa takok dimuhun dinginaken ing faid alaiha ing ngatasi hadirah. Lagi-lagi alasan meninggalkan sholat itu ada udhur ataukah tidak. Lenggana udhur maka wajib segera dan mendahulukan mengkodoknya daripada sholat yang hadir. Tapi lek ono udhur maka sunnah dong. Amma idza khafa fautal hadirati anapun ing dalem nalikane wedi kawatir sapa man fautal hadirati ing pote salat kang hadir fautal hadirati ing pote salat kang hadir bi ayyaqa gambare kelawan yen to tumiba wahing kok pertama bi ayyaqa gambare kelawan yen to tumiba apa ba'du sebagiane salat bi ayyaqa gambare kelawan yen to tumiba apa ba'du sebagiane salat wa ing qala lan senajan kidhe apa ba'duha tumiba qarijal waqti ing dalem jabane waktu. Pertimbangane sebagian sholat yang hadir akan dilaksanakan di sebagian waktu. Lek ngono kondisine misalnya 1 rakaat, 2 rakaat salat zuhure akan dilaksanakan di waktu asar, maka fayalzamu moko wajib hu ing man fayalzamu moko wajib hu ing man apa albada'u ngawiti biha kelawan hadirah biha kelawan hadirah. Ini berarti idza ta'arada apa manunya ya fayalzamu moko wajib hu ing man apa albada'u ngawiti biha kelawan hadirah. Lek salate yang hadir sebagian keluar waktu, lek umpama ngodhoki dhisik, maka ya apa? Yang kodok dhisik atau yang hadir dulu? Yang hadir dulu. Wa yajibu lan wajib apa taqdimu ma dinginaken perkara fata kang pot apa ma bi ghairi udhrin kelawan tanpa udhur alama ngareaken ing ngatasi salat fata kang pot apa ma bi udhrin kelawan sebab udhur. Subuhe enggak ana udhur, duhure udhur, maka yang tanpa udhur didahulukan. Di samping juga memang urutannya subuh dulu, kemudian baru yang tuh. Sekarang kok dibalik gimana? Misalnya yang subuh dengan udhur ditinggalkan, duhure tanpa udhur. Yang mana dulu? Duhur se, karena duhur tanpa udhur. Yang subuh dengan udhur. Itu ya, ini urutan-urutan dalam mengqadha salat. Urutan-urutan peraturan dalam mengqadha salat. Bagi mereka yang sering meninggalkan salat baik karena udhur ataupun tidak. Juga bagi kita yang kira-kira memang enggak pernah, tapi kan suatu saat insya Allah juga mungkin akan meninggalkan salat baik dengan udhur ataupun tidak. Kita kan punya sanad ya, Nabi itu juga pernah kemudian sholat qadha waktu berpergian dengan Abu Bakar kalau nggak salah itu ya. Jam 2 ngantuk, Kanjeng Nabi nggak kuat, pesan pada Abu Bakar, tolong nanti saya dibangunkan subuhnya. Loh, Sayyidina Abu Bakar kok ikut tidur pisah?
bareng bangun-bangun jam 8-an, setengah 8 lah bisa. Maka ditanya oleh Kanjeng Nabi, apa sampai kok gak dibangunkan saya? Maka saya pun juga mengalami hal yang panjenengan alami. Tapi Nabi cuman sekali meninggalkan sholat itu pun karena tidur. Apa tak mutar videonya? Wa in faqada lan lamun sepi, tidak ada apa at-tartibu urut-urut, keliru ya, masih nyambung dengan sebelumnya itu. Wa in faqada lan senajan sepi apa at-tartibu urut-urut, ya kayak itu tadi loh. Jadi zuhurnya tanpa udzur, subuh udzur, maka mendahulukan apa? Zuhur walaupun tidak urut. Lah ya kan zuhur dulu qadai karena tanpa udzur. Maka mendahulukan zuhur dulu walaupun tidak urut. Li'annahu karena teman setuhune apa itu? Sunnatun. Li'annahu karena teman setuhune takdim wafata iku sunnatun sunnah, wal bidaru lan utai ake iku wajibun. Bukan itu ya. Li'annahu karena teman setuhune tartib ya. Benar-benar. Li'annahu karena teman setuhune tartib iku sunnatun sunnah, wal bidar lan utai ake iku wajibun kang wajib. Tartib mengurutkan itu sunnah, sedangkan kemudian segera itu wajib. Wa yundabu lanten sunataken apa takhirur rawatibi ngakhiraken pira-pira salat rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang pot bi udrin kelawan udzur. Jadi masuk zuhur belum subuh, wes zuhuri pending subuhan dulu. Masuk asar belum zuhuri karena udzur ditinggalkan, maka zuhur qada zuhur baru kemudian asar. Wa yajibulan wajib. Apa takfiruha ngakhirakan rawatib, wajibulan wajib apa takhiruha ngakhiraken rawatib anil fawaiti saking bira-bira salat kang pot bigori udrin lawan tanpa udzur. Nah sekarang kalau salat yang ditinggalkan kok tanpa udzur, maka mengakhirkan salat yang masuk waktu atau rawatib maka hukumnya wajib. Jadi subuh ditinggalkan tanpa udzur, terus masuk waktu zuhur, maka wajib apa sih? Subuh baru kemudian zuhur. Meninggalkan sholat zuhur tanpa udzur, masuk waktu asar, apa sih? Hukumnya wajib karena tanpa udzur. Kalau kamu meninggalkan zuhur karena udzur, maka mendahulukan zuhur daripada asar, hukumnya sunnah. Tambihun utawi iki kena eling siji, man utawi sapane wong iku mata lamun
lamun mati sapa man wa alaihi lan iku wajib ing atas iman apa salatu fardin, salat fardu. Artinya mati masih memiliki tanggungan salat. Mati masih memiliki tanggungan salat. Lam tukdo kang ora moko apa kang ora ya. Lam tukdo moko ora den kodoni. Lam tukdo moko ora den kodoni apa salatu fardin. Ahli warisnya berarti ini. Walam tufda lan ora den tebus, bayar tebusan. Walam tufda lan ora den tebus apa salatu fardin anhu saking man. Wa fi qaulin lan iku tetep ing dalam qaul kang meneh annaha utai dawu annaha teman setuhune salatu fardin iku tuf'alu den lakoni apa salatu fardin anhu dadi gentine man, saking dadi gentine man. Ausa padha uga wasiat sapa man biha kelawan salatu fardin amla utawa ora. Ausa padha uga wasiat sapa man biha kelawan salatu fardin amla utawa ora. Berat kan? Jadi kok ana keluarga yang mati dalam kondisi bertahun-tahun ataupun mek titik lah meninggalkan sholat seminggu, rong minggu, rong bulan misalnya, maka itu tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk mengkodoni, tidak ada. Dan juga tidak ada kewajiban bagi ahli waris untuk nebus sholat itu dengan fidyah, dengan dengan bayar mut, itu nggak ada kewajiban. Tetapi menurut satu qaul lebih baik dilakukan mengkodoi sholatnya orang yang meninggal. Padahal kan banyak kan kadang wis seumur hidup nggak pernah sholat, ada itu, kasihan betul itu. Selama hidup nggak pernah sholat, mati meninggal. Ya apa mana, wong memang ngonolah kehendake Allah. Rupane perkara haka hukang nyeritani ing ma sapa al langsung haka gitu ya, yang ada ma nyatane qaul itu nyatane perkara haka hukang nyeritani ing ma atau ing qaul sapa al ubadi Imam Ubadi anis Syafi'i saking Imam Syafi'i li khabarin krana ana hadis fihi ing dalam qaul li khabarin wis ditunggu li khabarin krana ana hadis fihi ing dalam qaul hakahu kang nyritakaken ing qaul sapa al ubadiyu, kalau enggak salah bacanya itu ya, sapa Imam Ubadi